itu mereka nanti subuh itu jiwanya semangat gitu, karena udah dari sebelum subuhnya udah bangun, kemudian udah mengerjakan sesuatu, apalagi kalau sholat malam, sholat tahajud, maka semakin bergelora gitu jiwanya ya, badannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Nisa'ul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, sehingga bisa mengikuti dan bisa mendengarkan kajian-kajian yang diberikan pengajian Kamis Manis setiap hari Kamis. Kembali lagi dengan saya, Fatimah Az-Zahra sebagai host, dan telah hadir narasumber kita yaitu Ustazah Hajah Lulu Masluha LC yang akan memberikan kajian-kajiannya pada tema hari ini. Assalamualaikum, apa kabar Ustazah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kajian-kajian rutin setiap hari Kamis dari pengajian Kamis Manis. Tema pengajian kita kali ini adalah keutamaan sholat malam. Wah, sangat menarik banget nih ya teman-teman. Tema kita kali ini gitu. Apa sih keutamaan dalam sholat malam ini gitu? Pastikan teman-teman di rumah penasaran dong gitu. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustazah Lulu untuk bisa memberikan penjelasannya. Silakan Ustazah. Terima kasih Ara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira kama amar. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nasta'inuhu bisabri wassalah alal birri wat taqwa wa nastaghfiruh min jami'id dhunub wal khotoya wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah kita kembali di pengajian Kamis Manis. Mudah-mudahan pengajian Kamis Manis ini dapat memberikan kebahagiaan buat kita semua. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmatnya, keberkahannya, dan Allah limpahkan pahala yang banyak buat kita semua. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat yang banyak dari beliau dan mudah-mudahan kita bersama beliau nantinya di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Judul kita kali ini atau tema kita kali ini tentang keutamaan sholat malam ya Ara. Iya Ustazah. Memang ini sangat berat untuk kita ya Ara ya, bangun tengah malam atau akhir malam, yang sebaik-baiknya sih di sepertiga malam terakhir. Ya. Jadi di sepertiga malam terakhir itu Allah anzalallahu ya fis sama. Jadi Allah turun ke langit dunia ya, mengabulkan semua doa-doa kita, kemudian menjawab semua dan semua masalah kita dan bahkan memberikan solusi buat masalah-masalah kita. Dan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79 ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi memang kita kenapa disunahkan untuk bangun malam Ara? Karena ini membuat badan kita sehat, kemudian membuat pikiran kita jernih. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, kalau kita tidak pernah bangun malam, ya itu istilahnya sampai subuh tuh kita baru bangun,
itu sebenarnya kita sudah dibelenggu oleh setan. Ya. Karena ketika kita tidur itu setan membelenggu kita dengan 3 belenggu. Ya, dan itu akan terlepas ketika kita bangun untuk sholat malam. Ya. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan mengikat tengkuk seseorang dari kalian sewaktu tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan itu setan berkata, malam masih panjang, tidurlah. Setiap ikatan itu setan apabila orang itu bangun kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lepaslah 1 ikatan. Apabila ia berwudu, maka lepaslah 1 ikatan lagi. Dan apabila ia sholat, maka lepaslah semua ikatan itu. Sehingga ia memasuki pagi dengan giat dan jiwa yang tenang. Kalau ikatan-ikatan setan itu tidak terlepas, maka ia akan memasuki pagi dengan jiwa yang tidak tenang dan malas. Jadi kan ada 3 ikatan tuh, Ara. Ikatan pertama, kalau kita bangun terus ingat Allah, ya bangun baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur gitu ya. Baru bangun doang tuh. Itu ikatan di tengkuk kita, tengkuk itu sini ya. Ikatan di belenggu setan itu lepas 1 ya. Kemudian kalau kita berwudu ya, kemudian maka lepaslah 1 ikatan. Kalau berwudu lepas lagi 1 ikatan. Ya, kita bangun nih, kan bukan cuma doa, tapi bangun ya, kemudian kita berwudu. Itu lepas 2 ikatan dalam ikatan tengkuknya. Kemudian ketika kita sholat ya, maka lepaslah semua ikatan. Nah, ketika lepas itu, maka kita punya jiwa yang tenang dan punya semangat. Makanya kan kalau kita lihat orang-orang dulu ya, orang dulu itu kalau pagi itu sebelum subuh itu kan udah bangun, ya bahkan ada yang masak gitu ya, mandi dan lain-lain ya. Itu mereka nanti subuh itu jiwanya semangat gitu, karena udah dari sebelum subuhnya udah bangun, kemudian udah mengerjakan sesuatu, apalagi kalau sholat malam, sholat tahajud, maka semakin bergelora gitu jiwanya ya, badannya semuanya, pokoknya semangat gitu. Tapi kalau kita nggak bangun ya, itu dalam hadis tuh Ara, maka ia akan memasuki pagi dengan jiwa yang tidak tenang dan malas. Ya, jadi kalau nggak bangun ya, nggak bangun sholat malam atau tahajud, maka pagi itu rasanya males gitu. Bangun subuh tuh ya mungkin kadang subuhnya telat gitu ya, karena nggak bangun sebelum subuh, jadi subuhnya telat, terus males ya. Jadi jiwanya pun nggak tenang atau kadang tergesa-gesa atau buru-buru ya. Nah jadi Ara, mudah-mudahan nih kita termasuk yang selalu bangun tengah malam. Tengah malam itu kan nggak mesti jam 2, jam 3 gitu Ara. Nih bahkan seperempat sebelum subuh aja, seperempat jam sebelum subuh kita sholat 2 rakaat ya, kemudian ditambah mungkin 1 witir atau 3 witir, itu keburu, atau insya Allah kita udah mendapatkan keutamaan sholat malam. Jadi istilahnya kan bangun sebelum subuh dengan bangun sesudah subuh sama aja. Ya kan waktunya cuma beda seperempat jam doang nih. Jadi kita jangan berpikir harus jam 2, jam 3 ya. Bahkan sebelum subuh seperempat jam aja itu udah mendapat keutamaan sholat malam. Ya, kalau kita bangun 2 rakaat sholat tahajud, kemudian kita tambah witir kalau keburu, kalau enggak ya udah sholat tahajud, maka jiwa kita akan berada dalam ketenangan. Ya. Kemudian semangat juga ya, semangat karena bangun subuhnya nggak telat ya, karena udah bangun sebelum subuh maka subuhnya nggak telat, semangat ke masjid dan lain-lain, semangat melakukan hal-hal yang baik. Ya. Tapi begitupun kebalikannya, ini kan sabda Rasul ya, berarti Rasul tuh sudah istilahnya sudah melakukan itu, dan ini sudah dilakukan oleh para sahabat dan sudah terbukti juga ya. Bahkan Ustazah merasakan memang benar kalau kita nggak bangun malam itu rasanya jiwa itu ada yang kurang, ada gelisah ya, kemudian juga semangatnya kurang gitu. Tapi kalau kita bangun malam itu semangatnya lebih dari kalau nggak bangun malam gitu Ara. Gitu Ustazah. Kadang kalau misalkan kita mau bangun sholat malam nih ya Ustazah, kan godaannya tuh
ya itu tadi Ustazah ya, setan tuh banyak banget ya Ustazah. Kayak mau bangun tuh, nanti dulu deh, 5 menit lagi deh bangun gitu ya Ustazah. Atau alarm udah bunyi, tapi aduh nanti dulu masih ngantuk gitu. Kayak mata tuh kayaknya susah banget buat melek ya Ustazah untuk kalau sholat malam gitu. Sebenarnya kalau kita mau melaksanakan sholat malam ini Ustazah, apakah kita ada yang bilang katanya harus tidur dulu gitu Ustazah sebelum melaksanakan sholat malam, sholat tahajud gitu ya Ustazah. Itu benar atau gimana Ustazah? Iya, jadi kalau tahajud ya, artinya sholat malam ini diantaranya tahajud ya. Iya. Tapi sholat malam kalau dalam pembagian waktu sebenarnya ada awal malam, ada tengah malam, ada akhir malam. Memang yang sebaik-baiknya adalah di akhir malam. Awal malam itu setelah Isya sampai sekitar jam 11. Tengah malam itu jam 11 sampai sekitar jam 2. Nah akhir malam itu jam 2 sampai subuh. Nah sebaik-baiknya waktu itu sebenarnya sepertiga malam terakhir. Yang terakhir ini jam 2 sampai subuh ya. Jadi apakah harus sholat malam itu harus tidur dulu? Kalau tahajud, memang sebagian ulama mengatakan kenapa dikatakan tahajud itu karena memang disunahkan untuk tidur dulu. Tapi kalaupun enggak, kita mau melaksanakan sholat tahajud atau mungkin sholat witir, boleh-boleh aja. Karena kalau kita mungkin di awal malam ya habis Isya. Kalau di tengah malam ya sekitar jam 12 ya mungkin ada yang nggak bisa tidur gitu. Iya, Udahlah sebelum tidur sholat tahajud aja nggak apa-apa aja. Nggak apa-apa aja, artinya ini bukan syarat dan rukun yang harus kalau nggak dilakukan nggak sah gitu, bukan. Ya jadi tetap aja nggak apa-apa, daripada kan ada yang suka kerja lembur terus nggak tidur akhirnya daripada nggak sholat tahajud mendingan sebelum tidur sholat tahajud dulu gitu, atau sholat witir ya. Nggak apa-apa aja ya, karena itu juga menghidupkan malam ya. Jadi qiyamul lail itu kan menghidupkan malam ya, itu juga termasuk ya. Artinya ini supaya apa, jiwanya tenang dan kemudian semangat, jadi semangat. Dan itu tadi yang Ara bilang bahwa ada kalau bisikan setan malam masih panjang gitu, tidurlah. Itu memang benar, dalam hadis juga begitu. Setan itu memang selalu membisiki gitu. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain itu telinganya seperti dikencingi oleh setan kalau nggak pernah bangun malam. Jadi emang keenakan sampai subuh, kadang subuhnya pun telat ya. Ini berarti padahal sebenarnya kalau kita niat ya Allah itu baca bismillah, ya Allah bangun, mudah-mudahan engkau bangunkan hamba misalkan jam sekian, itu pasti dibangunin. Ya, pasti Allah berikan kemudahan kita untuk bangun. Cuma memang itu godaan hawa nafsunya, godaan bisikan setannya, terus belenggu-belenggunya itu. Nah itu yang harus kita lawan. Oh iya Ustazah, orang zaman dulu itu, orang tua kita zaman dulu biasanya kan membangunkan anaknya itu untuk sholat tahajud atau sholat malam itu kan dengan kayak disiram air atau diciprat-cipratin air gitu Ustazah. Itu sebenarnya boleh atau enggak sih Ustazah? Boleh, Ara. Dan memang sunnahnya dalam hadis begitu. Ya, jadi keluarga, ayah membangunkan anaknya, membangunkan istrinya, kemudian suami membangunkan istrinya atau istri membangunkan suaminya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan dirahmati Allah seorang suami yang membangunkan istrinya, kemudian istrinya nggak mau, akhirnya diciprati air, kemudian istri tersebut bangun. Ya. Nah, dirahmati Allah juga seorang istri yang membangunkan suaminya, kemudian suaminya nggak mau, terus diciprati air. Tapi ciprati air itu maksudnya isyarat aja, isyarat maksudnya dicipratin dikit gitu, jangan kayak disiram air gitu. Diguyur satu ember ya Ustazah. Itu bisa marah ya, bisa, kita kan ibaratnya kaget gitu. Nah, orang yang kaget pasti spontan, nanti bisa loncat, bisa dipukul, bisa apa gitu. Jadi ya cipratan air itu maksudnya ya olesin air kayak matanya, atau dikit aja dituin apa kayak gitu biar ada air sedikit, setetes atau 2 tetes gitu. Ya itu teknis sih. Iya. Kecuali suaminya pesen nanti siram segelas air ya gitu. Baru gitu. Wallahu a'lam. Ya. Ustazah, satu lagi nih Ustazah pertanyaan. Janji Allah tuh apa sih Ustazah bagi orang yang melaksanakan sholat malam gitu Ustazah? Iya. Tadi kan di ayat pertama ya, Ustazah telah membacakan ya, asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda ya.
Jadi janji Allah kepada orang-orang yang bangun tengah malam atau akhir malam dan sholat atau menghadap Allah, maka mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda ini bisa maqaman mahmuda di dunia, tempat yang mulia ya, tempat yang diistimewakan oleh Allah ya. Misalkan dia sebagai seorang bapak, dia akan mendapat kedudukan yang mulia sebagai bapak. Mungkin dia kalau sebagai ibu akan mempunyai kedudukan yang mulia sebagai ibu, atau mungkin dia sebagai pemimpin ya, karena sering sholat tahajud akan menjadi mendapat kemuliaan seorang pemimpin. Atau ke tempat yang mulia itu bisa juga nanti di akhirat. Di akhirat udah pasti akan Allah berikan tempat-tempat yang mulia dibanding orang yang tidak sholat malam. Wallahu a'lam. Masya Allah, alhamdulillah ya teman-teman pemirsa, atas penjelasan dari Ustazah Lulu sangat bermanfaat untuk kita gitu ya Ustazah. Alhamdulillah telah selesai pengajian kita dengan tema kali ini. Terima kasih kepada narasumber kita yaitu Ustazah Lulu yang telah memberikan kajiannya. Semoga apa yang disampaikan dapat kita terima dengan baik dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita yaitu Gelora TV, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share ke keluarga, ke teman-teman, sahabat semuanya, dan follow seluruh sosial media Partai Gelora. Saya Fatimah Azahra dan Ustazah Lulu pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.